Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat terkait masalah presidential threshold yang sedang menghangat kembali beberapa minggu belakangan ini. Saya sebenarnya termasuk orang yang sudah agak lelah membicarakan masalah ini. Saya melihat flashback kepada awal reformasi ketika kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Spirit pada waktu itu adalah, pertama kita ingin mengurangi executive heavy, kekuasaan yang terlalu besar pada presiden. Kita ingin membangun check and balances, dan semua itu didasari oleh demokratisasi yang seluas-luasnya. Itulah sebenarnya spirit awal reformasi, dan saya pada waktu itu berpidato di mana-mana menjelang berhentinya Pak Harto itu, dan pidato saya itu dijadikan slogan oleh mahasiswa yang judulnya itu pidato saya di beberapa kampus, tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Oleh karena kalau hanya rezim berganti, sistem tidak, maka rezim akan mengulang kembali praktek-praktek yang dilakukan oleh rezim yang semula ditentangnya. Karena itu kita menghendaki adanya reformasi, termasuk juga amandemen terhadap konstitusi. Kita tahu memang demokrasi itu merupakan sebuah sistem yang sangat sulit, ya, mahal, bertele-tele, dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya, tapi kita tahu bahwa dalam tingkat peradaban manusia sampai sekarang ini kita belum menemukan sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Walaupun demokrasi itu banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, tapi seburuk-buruk demokrasi mungkin masih lebih baik daripada sistem diktator yang diterapkan pada sebuah negara. Nah, terkait dengan masalah yang kita perbincangkan malam ini, saya dengan seksama mengikuti persoalan ini, mula-mula sebagai anggota MPR yang terlibat dalam proses amandemen ini, tapi tidak berlanjut, dan saya digantikan oleh Saudara Hamdan Zulfa pada waktu itu di Badan Pekerja MPR untuk mengamandemen karena saya diangkat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada waktu itu, sehingga saya tidak terlibat secara intens dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar ini. Tapi kawan-kawan dari segala fraksi, baik fraksi PBB, P3 maupun fraksi Golkar dan fraksi PDIP itu konsultasi dengan kita. Gimana ini baiknya? Gimana baiknya? Dan kita berembuk untuk membahas mengenai amandemen tentang pasal-pasal tentang pemilihan presiden itu. Nah, kalau kita lihat kepada pasal 1 ayat 2, ya walaupun tidak sepenuhnya memuaskan, tapi tetap asasnya itu kita menganut asas kedaulatan rakyat. Walaupun tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tapi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian pasal 6A ayat 2 itu mengatakan terkait dengan pemilihan presiden, paslon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi kalau kita lihat dari segi original intent para pembentuk undang-undang pada waktu itu, dan kita bisa membaca juga di dalam notulen persidangan MPR pada waktu itu, dan Ketua PAH-nya pada waktu itu Saudara Slamet Effendi Yusuf juga dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk menerangkan apa pikiran-pikiran yang timbul pada waktu itu, sehingga lahirnya ketentuan pasal 6A ayat 2 itu, dan lahirnya ketentuan pasal 22E dari Undang-Undang Dasar 45, dan beberapa saksi-saksi yang masih hidup hadir sebagai saksi fakta, dan beberapa juga saksi ahli hadir di MPR untuk mengatakan bahwa sebenarnya presidential threshold yang ada sekarang ini itu sudah sangat tidak wajar, apalagi ketentuannya sudah sampai pada tingkat 20% dengan alasan yang bermacam-macam dilakukan oleh pemerintah maupun oleh DPR. Nah, jadi sebenarnya maksud dari pasal 6A ayat 2 itu, jadi paslon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Tidak semua partai menjadi peserta pemilu. Partai baru menjadi peserta pemilu apabila dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, antara lain dengan melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Setelah itu KPU mengumumkan, inilah partai-partai yang menjadi peserta pemilu. Nah, kalau partai itu sudah menjadi peserta pemilu, sudah diumumkan memenuhi syarat oleh KPU, maka partai itulah yang berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden, baik sendiri maupun gabungan partai. Tidak ada bicara threshold, apalagi dikatakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan pemilihan umum merujuk kepada pasal 22E. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih
anggota DPR, memilih DPD, memilih presiden wakil presiden, dan memilih DPRD. Jadi sebelum pemilu dilaksanakan, pemilu apa yang dilaksanakan itu? Ya pemilu yang diikuti oleh partai politik itu. Partai politik mengikuti pemilu yang mana? Mengikuti pemilu DPRD dan pemilu DPR. Dia tidak ikut pemilu DPD karena calonnya perseorangan, tidak ikut juga pemilu presiden karena calonnya adalah paslon presiden itu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa maksud para pembentuk undang-undang pada waktu itu adalah supaya sebelum tahu peta kekuatannya di DPR, partai itu berhak ikut pemilu, dia umumkan pasangan calon presidennya, dan kalau itu juga merupakan bagian dari upaya partai itu untuk meraih dukungan yang besar. Kalau dia mencalonkan orang yang kira-kira mendapat simpati yang luas oleh masyarakat, maka orang memilih calon presiden itu sekali juga akan memilih partai yang mengusung atau mengusulkan calon presiden itu. Jadi logikanya itu seperti itu. Tidak bicara mengenai threshold dan segala macam, tapi itu mulai ada ketika dalam pemilu tahun 2004, pada waktu itu ditetapkan bahwa threshold itu minimal 3%. Jadi kalau 3%, calon yang beberapa muncul pada waktu itu tidak banyak-banyak juga. Jadi pasal 22E itu jelas mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan kita terpikir pada waktu itu, udahlah daripada ribut soal masalah threshold ini yang makin terus meningkat terus, yang ujungnya membatasi calon dan menjadi oligarki politik oleh kekuatan politik yang besar, kita berjuang saja supaya pemilu dilakukan serentak. Ramai-ramailah kita datang ke Mahkamah Konstitusi meminta supaya pemilu dilakukan secara serentak. Pak Effendi Ghazali dan kawan-kawan segala macam mengajukan itu dengan pikiran kalau pemilu serentak maka threshold menjadi tidak relevan. Pikiran kita tuh seperti itu pun masih diputarbalikkan logikanya. Ya thresholdnya tetap, tapi threshold yang 5 tahun yang lalu. Sementara yang 5 tahun yang lalu itu, kenapa pemilu itu diadakan 5 tahun sekali? Karena yang lama-lama pemilu itu sudah mati, ya. Ada yang baru-baru yang belum ikut pemilu. Makanya diadakan 5 tahun sekali. Supaya 5 tahun sekali itu dengan asumsi bahwa suasana politik berubah, dukungan partai politik juga jadi berubah. Lalu kemudian diadakan pemilu, diputar lagi. Supaya threshold tetap ada, dan threshold hasil pemilu sekarang ini, 5 tahun itu dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi kita lihat, 5 tahun yang akan datang belum tentu posisi partai itu menjadi dominan, belum tentu kekuatan DPR mencerminkan kekuatan 5 tahun yang lalu. Dipertahankan seperti itu, diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi, apa jawab MK? Ya, tapi orang yang memilih sekarang, dia sudah tahu bahwa ini 5 tahun yang akan datang akan dijadikan dasar bagi pencalonan presiden. Jadi saya, barangkali ilmu saya sudah habis semua, karena barangkali saya sudah menggunakan analisis dari filsafat hukum dan legal theory ketika terakhir menguji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi keputusannya apa? NO. Dan sangat aneh pada waktu itu saya mengajukan tafsir sistematik. Saya menguji 3 pasal. Pasal 1 ayat 2, pasal 6A, pasal 22E. Tapi jawab MK mengatakan pasal 22E sebelumnya sudah diuji. Jadi yang dibicarakan dalam permohonan ini tidak akan kita bahas. Pasal 6A sudah dibahas sebelumnya. Karena dikaitkan dengan pasal 1, maka permohonan Pak Yusril ini kita hanya mengujinya dengan pasal 1 ayat 2. Saya katakan begini, kok bisa jadi begini ya cara menafsirkan hukum? Saya belajar dengan Profesor Hazarin. Hazarin misalnya mengatakan begini, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa menikah itu berdua, bertiga, atau berempat dengan syarat berlaku adil. Tapi ayat di ujung surat An-Nisa itu mengatakan yastaftunaka 'alan nisa. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Maka katakanlah, wanita itu ialah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Artinya, itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang boleh menikah sampai 4 itu. Wanita yang mana? Apa gadis-gadis cantik boleh dinikahi atau siapa? Tidak. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Jadi kalau ahli tafsir mengatakan kalau itu pertanyaannya filosofis, ya kan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu pertanyaan metafisika. Tapi kalau masalah hukum, mereka yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu. Maka katakanlah, hai Muhammad, wanita itu adalah ibu daripada anak-anak yatim yang kamu pelihara. Jadi kalau kita nih sudah pelihara anak yatim, ya bolehlah kita nikahi ibunya. Itu tafsir sistematik. Pak Hazarin mengajari kita seperti itu. Nah, mestinya MK menafsirkan sistematik. Pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 2, dan pasal 22E ayat 2. Kalau ditafsirkan secara sistematik, ya, tidak ada alasan bicara threshold panjang-panjang itu, apalagi threshold yang dipakai itu threshold 5 tahun yang lalu yang sama sekali tidak ada dasar logika hukumnya sama sekali. Nah, terakhir MK hanya mengatakan bahwa
Ya, ini adalah open legal policy dari pemerintah dan DPR. Karena ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pasal 6A, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum dalam pasal 20 diatur dengan undang-undang. Jadi ada open legal policy. Tapi saya kira meskipun ada open legal policy, MK tetap harus bisa menilai. Legal policy yang kamu bikin ini nabrak konstitusi. Tidak bisa lantas mengatakan ini legal policy, lantas kemudian tidak mau diperiksa lagi. Nah, ini persoalan yang sekarang terjadi. Jadi, saya pikir ini persoalannya adalah persoalan yang sangat serius ya, karena akan seperti inilah negara ini selanjutnya ke depan. Ya, 20% itu tidak mudah. Ya, kalau mau alasannya MK mau menciptakan satu pemerintahan presidensial yang kuat, yang didukung oleh DPR, yang saya bilang dalam prakteknya, baik di DPRD maupun di DPR pusat, ya tidak ada korelasinya. Mayoritas dukungan oleh DPRD itu dengan dukungan terhadap gubernur, bupati, wali kota, dan terhadap presiden. Jadi tidak ada korelasinya. Dukungan itu untuk menciptakan presidential vote yang kuat. Tidak ada korelasi antara berapa banyak, berapa persen anggota DPR itu boleh mencalonkan orang dengan harapan tercipta apa yang disebut dengan istilah mereka itu penguatan sistem presidensial. Kalau kita lihat awal reformasi ketika kita berdebat di MPR, justru kita itu ingin mengurangi executive heavy, ingin mengurangi kekuasaan presiden yang berlebih-lebihan. Dan karena itu kita menciptakan apa yang dipikirkan itu adalah check and balances. Tidak ada teori tentang yang disebut dengan istilah itu penguatan sistem presidensial. Penguatan presidensial itu sudah terjadi dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, dan yang kedua, check and balances itu sendiri telah memperkuat sistem presidensial itu sendiri. Jadi tidak ada di luar cara itu, dengan lagi cari-cari alasan baru dengan cara mengajukan presidential vote seperti sekarang ini. Sama juga halnya dengan syarat untuk ikut pemilu, ya, verifikasi faktual, verifikasi administrasi, kemudian ada parliamentary threshold lagi. Nah, kalau kita berdebat di MK menjawab parliamentary threshold itu perlu dalam rangka penyederhanaan partai politik. Amanat konstitusi penyederhanaan politik. Sampai saya terakhir mengatakan pada MK, coba 9 hakim depan, buka UD 45, tunjukkan kepada saya mana ada amanat UD 45 atau penyederhanaan partai politik. Nggak ada. Saya orang yang pada waktu tahun 98 itu diminta Pak Habibie untuk mendraft RUU partai politik itu yang pertama kali. Dan saya draft sampai jadi dengan Pak Ismail Suni pada waktu itu. Ya, beliau sudah tidak begitu terlalu aktif, tapi beliau memberikan arah-arahan. Dan Pak Habibie berkata, berikan kebebasan orang untuk mendirikan partai. Sampai pada waktu itu saya berpikir, udahlah, jangan lagi partai politik ini diserahkan pembinaannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Dulu dirjennya itu Hari Sugiman namanya, saya ingat betul. Itu Dirjen Sospol yang terus mengawasi partai politik itu. Lalu saya berpikir sebagai seorang yuris, saya bilang, lebih baik partai politik itu didaftarkan di Departemen Kehakiman seperti orang bikin PT. Datang ke notaris, ya 30 orang, bikin aktanya, nanti disahkan oleh Kementerian Kumham, Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman nggak ada urusan politik, nggak, dia berpikir legalistik. Maka pindahlah ke Departemen Kehakiman. Jadi amanat reformasi justru menolak adanya pembatasan partai politik yang 2 partai 1 Golkar itu istilah zaman Orde Baru. Diberikan kebebasan. Kok tiba-tiba MK bicara tentang amanat konstitusi penyederhanaan partai? Oh, dari mana amanat itu? Saya agak marah juga waktu itu di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi untuk soal ini. Di mana? Coba kasih tunjuk sama saya. Dan tidak ada seorang pun hakim itu yang bisa menunjukkan amanat penyederhanaan partai politik itu. Bagi saya sebenarnya partai politik itu mau ikut berapa banyak pun. Terus sekarang ini partai politik ada hampir 200 terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yang ikut pemilu cuma 16 partai kemarin. 16 partai yang mampu ikut pemilu. Mungkin tahun depan ini lebih kurang lagi partai yang mampu ikut pemilu di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini terjadi. Jadi sebenarnya secara alamiah partai itu pun juga akan berkurang. Tapi jangan di kebebasan. Justru semangat kita kebebasan malah mau membatasi. Katanya membatasi partai politik itu dengan maksud untuk memperkuat sistem presidensial. Saya sudah nggak mengerti lagi logika berpikir seperti ini, tapi itulah yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya akhirnya mengatakan saya pesimis, ya, walaupun sudah 14 kali sekarang ini diajukan ke MK, dan sekira itu akan ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya ya pemilihan presiden tetap aja nih pemilu sekarang nanti dapat hasilnya. Nah, ini sebagai dasar untuk mencalonkan presiden 5 tahun yang akan datang. Saya kira dimanapun orang ketawa mendengar, kok bisa jadi begini ya? Ya, tapi itulah. Sekarang ini pemerintah dan DPR saya mengatakan tidak akan membahas lagi undang-undang pemilu. Udah seperti itu aja. Berarti mengharapkan adanya amandemen di DPR tidak mungkin, dan
Satu-satunya orang berharap pada MK. Entahlah kalau MK ini tiba-tiba sudah lain pikirannya, ya dissenting opinion cuma Pak Suhartoyo, yang lain nggak ada. Semua sepakat bulat menolak itu. Waktu terakhir saya menguji ini, orang tanya, Pak Yusril akan menghadirkan saksi, akan menghadirkan ahli. Sebenarnya nggak perlu. Kalau perlu saya hanya menghadirkan satu orang aja ahli bahasa untuk menerangkan ini. Karena dari segi bahasa terang benderang maksud dari kalimat ini. Barangkali nggak usah saya pakai hermeneutika hukum misalnya untuk menafsirkan ini yang mungkin agak jelimet dari segi tafsir filosofis terhadap konstitusi, tapi dari segi tafsir bahasa pun sebenarnya sangat terang benderang maksud dari pasal 6A ayat 2 dan terang benderang juga maksud dari pasal 22E ayat 2 UUD 45 itu seharusnya bagaimana kita menyelenggarakan pemilihan presiden yang secara demokratis. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.